Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keamanan sistem komputer dan informasi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Cika Cahyati. Yang kedua, Puput Artika. Yang ketiga, Sukma Devi Ariyanti. Yang keempat, Firda Nurhidayati. Yang kelima, Delia Saski Ananda. Yang keenam, Silky Risdiana. Dan yang ketujuh, Bagus Galin Dwi Rizky. Berikut merupakan penjelasan materi dari kelompok kami. Ancaman sistem informasi. Ada beberapa ancaman dalam sistem informasi. Yang pertama, terjadinya bencana alam dan politik seperti kebakaran, perang, dan serangan dapat menghancurkan sistem informasi. Contohnya, serangan teroris di World Trade Center di New York dan Federal Building telah menghancurkan dan merusak semua sistem dan bangunan tersebut. Kemudian, banjir di Chicago menghancurkan 400 pusat pengolahan data. Kemudian, ancaman yang kedua, kesalahan perangkat lunak, benturan sistem informasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik dan fluktuasi, dan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Studi yang dilakukan oleh Federal memperkirakan kerugian ekonomi berdasarkan pada box perangkat lunak hampir 60 juta dolar. Berdasarkan studi tersebut, sebesar 60% perusahaan memiliki kesalahan perangkat lunak yang signifikan. Contoh kesalahan tersebut antara lain, sebagai hasil box sistem pajak, California gagal untuk mengumpulkan 635 juta dolar pajak bisnis. Kemudian ancaman yang ketiga, tindakan yang tidak disengaja berupa kecelakaan atau kesalahan adalah resiko terbesar untuk sistem informasi dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Computing Technology Industry Association memperkirakan bahwa kesalahan manusia menyebabkan 80% permasalahan keamanan. Forrester Research memperkirakan bahwa karyawan secara tidak sengaja membuat risiko hukum, peraturan, atau keuangan sebesar 25% dari email keluar mereka. Tindakan yang tidak disengaja disebabkan oleh kecerobohan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personel yang kurang dilatih dan diawasi dengan baik. Kemudian ancaman yang terakhir yaitu tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan, atau sabotase yang merupakan kerusakan yang disengaja dan membahayakan suatu sistem. Contoh-contoh tindakan yang disengaja yaitu dalam periode 3 tahun terakhir, jumlah jaringan yang mencurigakan meningkat 70%. Para ahli percaya bahwa angka aktual insiden 6 kali lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan karena perusahaan cenderung untuk melaporkan pelanggaran keamanan. Kemudian, pemrograman mampu mengunduh database of the table karena joki yang didesain tidak sesuai situs sehingga kita tidak perlu logon untuk masuk. Kemudian selanjutnya ada penipuan. Penipuan adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Sebagian besar pelaku penipuan adalah orang dalam yang memiliki pengetahuan dan akses keahlian dan sumber daya yang diperlukan. Oleh karenanya, karyawan memahami sistem perusahaan dan kelemahannya. Pelaku penipuan seringkali dianggap sebagai kriminal perang putih. Pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memasukkan output yang terlihat otentik, seperti cek pembayaran. Pelaku penipuan dapat memindai cek pembayaran menggunakan desktop untuk memodifikasikan perangkat lunak untuk menghapus pembayar dan cunning. Selanjutnya ada mencegah dan mendeteksi penipuan serta penyalahgunaan komputer. Untuk mencegah hal tersebut, setidaknya ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu membuat iklim agar penipuan tidak terjadi. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara menciptakan budaya organisasi yang memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua yaitu dengan adanya pengawasan dari komite audit yang aktif. Cara kedua yaitu meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Yang pertama yaitu dengan melakukan ataupun menjalankan fungsi akuntansi atas otoritas, pencatatan, dan juga penyimpanan. Selain itu dilakukan dengan cara menyimpan semua aset, catatan, dan juga data. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu dengan meningkatkan metode pendeteksian.
di mana dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan hotline penipuan serta mempekerjakan petugas keamanan komputer. Cara yang keempat ataupun cara yang terakhir yaitu mengurangi kerugian penipuan, yaitu dengan melakukan ataupun menjaga asuransi yang memadai, serta dapat dilakukan dengan menyimpan salinan backup data ataupun. Untuk selanjutnya adalah serangan dan penyalahgunaan komputer. Semua komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset TI, itu rawan akan serangan para hacker, pemerintah asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan pesaing. Orang-orang tersebut itu biasanya menyerang komputer-komputer untuk mencari data berharga atau mencoba merusak sistem komputer. Nah, berikut ini adalah beberapa serangan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama adalah hacking. Hacking adalah modifikasi. Kemudian hijacking, yaitu adalah pengambilan kendali atas komputer orang lain tanpa sepengetahuan pemilik atau pengguna aslinya. Kemudian yang ketiga adalah botnet, itu adalah jaringan komputer yang terbajak yang sangat kuat dan juga berbahaya. Selanjutnya adalah zombie, yaitu adalah sebuah komputer yang dibajak, kemudian dilakukan aksi penyerangan. Selanjutnya adalah bot herder, yaitu seseorang yang menciptakan botnet dengan memasangkan perangkat lunak pada PC yang merespon instruksi elektronik milik bot herder. Selanjutnya adalah serangan denial of service atau DOS. Biasanya ini adalah mengirimkan sejumlah bot email. Selanjutnya ada spamming. Spamming itu adalah secara bersamaan mengirimkan pesan yang tidak diminta. Biasanya isinya adalah penawaran penjualan. Selanjutnya serangan kamus, yaitu untuk menebak alamat email perusahaan dan mengirimkan pesan email kosong. Splok ini adalah kepanjangan dari spam block, yaitu diciptakan untuk meningkatkan situs Google PageRank. Selanjutnya adalah spoofing. Spoofing adalah mengubah beberapa bagian dari komunikasi elektronik untuk membuat seolah-olah orang lain yang mengirimkannya itu mendapatkan kepercayaan dari penerima. Nah, beberapa spoofing itu ada email spoofing, yaitu pelaksananya menggunakan email. Selanjutnya adalah caller ID spoofing, yaitu menampilkan nomor yang salah pada tampilan ID si penelepon. Nah, selanjutnya ini ada IP address spoofing, berarti menciptakan paket internet protokol dengan alamat IP palsu untuk menyembunyikan identitas si pengirimnya. Selanjutnya ada Address Resolution Protocol atau ARP spoofing. Jadi pengirim pesan ARP palsu ke sebuah Ethernet LAN. Nah, selanjutnya ada MAC address, yaitu Media Access Control Address, yang merupakan sebuah alamat perangkat keras yang mengidentifikasi secara khusus setiap nodenya. Nah, berikutnya ini ada SMS spoofing, berarti pelaksanaan spoofingnya melalui SMS. Nah, selanjutnya ini ada web page spoofing. Jadi spoofingnya dilaksanakan menggunakan web page. Selanjutnya adalah DNS spoofing, yaitu melacak ID dari domain name system atau DNS, sebuah buku telepon internet yang mengubah sebuah domain. Selanjutnya ada serangan zero day, yaitu sebuah serangan di antara waktu kerentanan sebuah perangkat lunak. Selanjutnya ada patch, yaitu adalah kode yang dirilis pengembang perangkat lunak. Selanjutnya ada cross-site scripting atau XSS, yaitu penyerangan dengan menerobos mekanisme keamanan browser dan memerintahkan browser korban untuk mengeksekusi kodenya. Yang ke-22 adalah serangan limpahan buffer. Jadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program itu lebih banyak daripada jumlah dari input buffernya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada serangan injeksi atau biasa disebut dengan insersi SQL, yaitu menyisipkan query SQL berbahaya pada inputnya. Nah, untuk yang ke-24 itu ada serangan man in the middle atau MITM, yaitu adalah seorang hacker menempatkan dirinya di antara seorang klien dan host untuk memotong komunikasi di antara mereka. Selanjutnya masih dalam hal yang sama, yaitu serangan. Selanjutnya ya, yang nomor 25 itu ada
masquerading atau impersonation, yaitu adalah dengan berpura-pura menjadi pengguna yang sah, padahal bukan. Kemudian ada piggybacking, yaitu adalah penyadapan. Serangan berikutnya ada juga pemecahan kata sandi, ada juga war dialing, yaitu adalah menghubungi ribuan sambungan telepon. Kalau war driving itu adalah mencari jaringan nirkabel rumah atau perusahaan yang tidak terlindungi. Kalau war rocketing itu adalah melepaskan titik akses nirkabel yang terhubung pada parasut yang mendeteksi jaringan nirkabel yang tidak aman. Selanjutnya ada phreaking, itu adalah menyerang sistem telepon untuk mendapatkan akses sambungan telepon gratis. Selanjutnya ada data diddling, itu adalah mengubah data sebelum atau selama entry ke dalam sebuah sistem komputer. Berikutnya ada kebocoran data. Disambung lagi dengan port slarping, itu adalah mengunduh data tanpa izin dari sebuah komputernya. Terus ada teknik salami. Teknik salami ini adalah pencurian sebagian kecil uang dari beberapa rekening yang berbeda. Nomor 36 ada penipuan rundown. Terus juga ada spionase, disinformasi internet, ancaman email, penipuan lelang internet, penipuan pump and dump internet, yaitu adalah untuk menaikkan harga sahamnya. Kemudian juga ada penipuan klik, yaitu memanipulasi jumlah waktu iklan. Ada juga penjelasan. Selanjutnya adalah penjejalan situs, yaitu menawarkan situs gratis secara 1 bulan biasanya. Dan yang terakhir, ke-48 adalah pembajakan perangkat lunak. Rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial atau social engineering sendiri merujuk pada teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang memenuhi keinginan pelaku untuk mendapatkan akses psikis atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan yang biasa digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah sistem dan mendapatkan data rahasia. Kemudian, Cisco melaporkan bahwa pelaku memanfaatkan 7 sifat manusia untuk menarik seseorang agar mengungkapkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Yang pertama adalah belas kasihan. Di sini keinginan untuk membantu orang lain terlihat yang memang sangat membutuhkan bantuan. Kemudian yang kedua adalah keserakahan. Nah, orang cenderung bekerja sama jika mereka mendapatkan sesuatu yang memang didapatkan secara gratis. Kemudian daya tarik. Biasanya orang cenderung akan bekerja sama dengan seseorang yang memang mereka pandai merayu atau dipandang menarik. Kemudian kemalasan. Nah, beberapa orang itu ingin melakukan sesuatu dengan kerja keras atau membuang waktu dengan melakukan tindakan yang tidak membosankan. Biasanya para pelaku akan memanfaatkan kebiasaan dan kecenderungan malasnya kita. Kemudian ada kepercayaan. Nah, orang-orang cenderung bekerja sama dengan orang-orang yang dapat membuat mereka itu percaya. Kemudian ada urgensi. Nah, perasaan atau kebutuhan mendesak yang memang harus dipenuhi itu mendorong orang-orang untuk menjadi lebih kooperatif dalam membantu. Kemudian yang terakhir adalah kesombongan. Nah, orang-orang akan cenderung bekerja sama jika kita menarik rasa sombong mereka dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi lebih terkenal atau berhasil. Kemudian ada beberapa prosedur atau kebijakan yang dapat membantu untuk meminimalkan rekayasa sosial. Yang pertama adalah jangan pernah membiarkan orang-orang mengikuti Anda ke bangunan yang terlarang. Kemudian yang kedua, jangan login ke komputer orang lain, terutama jika kita sudah memiliki akses administratif. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui telepon ataupun email. Yang keempat adalah jangan pernah membagikan kata sandi ataupun ID pengguna. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa waspada bila orang lain yang tidak dikenal akan berusaha untuk mendapatkan akses. Ada beberapa isu dan teknik dari rekayasa sosial. Yang pertama adalah pencurian identitas. Nah, itu mengambil identitas seseorang. Biasanya itu untuk keuntungan ekonomi dan dengan mendapatkan, kemudian menggunakan informasi rahasia
itu secara legal, misalnya untuk nomor rekening bank ataupun kartu kredit. Kemudian ada pretexting. Nah, pretexting di sini pendekatannya menggunakan biasanya si pelaku akan berpura-pura melakukan survei keamanan, kemudian mereka mengecoh korban untuk mengungkapkan informasi. Kemudian ada phishing. Jadi mereka akan menciptakan bisnis yang memang terlihat secara sah. Nah, biasanya akan menjual produk yang baru juga menarik. Nantinya, para pelaku akan mengumpulkan informasi sambil melakukan penjualan, tapi si barang itu tidak pernah dikirimkan. Kemudian ada phishing. Nah, jadi di sini mereka akan mengirimkan sebuah pesan elektronik dan berpura-pura sebagai perusahaan yang sah. Kemudian mereka akan meminta informasi ataupun verifikasi informasi. Kemudian ada phishing suara. Sama saja dengan phishing, biasanya itu bedanya korban akan memasukkan data rahasianya melalui telepon. Kemudian ada carding. Nah, di sini akan mengacu pada aktivitas yang dilakukan pada kartu kredit curian. Kemudian ada farming. Nah, jadi di sini akan mengarahkan si lalu lintas situs web ke situs web yang palsu. Lalu ada evil twin. Nah, evil twin itu jaringan nirkabel dengan nama yang sama, seolah menjadi titik akses nirkabel yang sah. Jadi para pengguna tidak akan menyadari bahwa mereka tersambung ke evil twin, dan nantinya si pelaku akan mengawasi lalu lintas untuk mendapatkan informasi rahasia. Kemudian ada pembajakan URL. Nah, jadi mereka akan menyiapkan situs web dengan nama yang sama, sehingga si pengguna akan membuat kekeliruan tipografis ketika memasukkan nama situs web yang memang akan dikirimkan ke situs yang tidak valid. Kemudian ada tab napping. Jadi secara diam-diam akan mengubah tab dari browser yang dibuka untuk mendapatkan ID atau kata sandi si pengguna ketika memang si korban masuk kembali ke dalam situs. Kemudian ada dumpster diving, yaitu mencari dokumen dan catatan untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. Metodenya melalui pencarian kaleng sampah, kotak sampah komunal, dan tempat pembuangan sampah kota. Kemudian ada bahu berselancar. Nah, ketika pelaku itu mengintip melalui bahu seseorang di tempat umum, itu untuk mendapatkan informasi, misalnya untuk nomor PIN ATM ataupun ID pengguna, juga si kata sandi. Kemudian ada loop Lebanon. Jadi mereka akan menyisipkan lengan baju ke dalam ATM, kemudian mencegah ATM mengeluarkan si kartu. Kemudian biasanya si pelaku akan berpura-pura untuk menawarkan bantuan dengan mengecoh korban untuk memasukkan si PIN. Kemudian ada skimming, yaitu penggesekan ganda dari kartu kredit pada terminal yang memang sah, atau menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi untuk merekam data dari kartu kredit untuk penggunaan lainnya. Kemudian ada chipping. Nah, mereka berpura-pura sebagai seorang dengan jasa ahli dan menanamkan chip kecil untuk merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu yang sah. Nah, nantinya si chip itu akan digunakan untuk mengakses data yang memang sudah terekam di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah menguping. Jadi mereka akan mendengarkan atau menyadap komunikasi pribadi ke dalam transaksi data yang ditujukan kepada orang lain. Ada malware. Malware sendiri yaitu segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan, atau dengan kata lain, malware sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Malware bersifat konstan dan berkelanjutan serta mahal. Heartland Payment System adalah korban dari salah satu pelanggaran keamanan terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Sebagian besar malware adalah hasil dari pemasangan atau penyuntikan oleh penyerang dari jarak jauh. Malware sendiri disebarkan menggunakan beberapa pendekatan, termasuk dengan akses bersama terhadap file, lampiran email, dan kerentanan akses jarak jauh. Adapun teknik-teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama ada Address Resolution Protocol atau ARP spoofing, yang kedua adware, yang ketiga blue bagging, yang keempat bootsnapping, yang kelima botnet dan bootheader,
Yang keenam, serangan limpahan buffer. Yang ketujuh, caller ID spoofing. Ke-8, carding. Yang ke-9, chipping. Dan yang ke-10, penipuan klik. Adapun yang ke-11 yaitu XSS attack. Yang ke-12, cyberbullying. Yang ke-13, cyber extortion. Yang ke-14, data digging. Yang ke-15, kebocoran data. Yang ke-16, DOS attack. Yang ke-17, serangan kamus. Yang ke-18, DNS spoofing. Yang ke-19, menguping. Dan yang ke-20, spionase ekonomi. Itu ada email spoofing, ancaman email, evil twin, hacking, hijacking, pencurian identitas, penipuan lelang internet, misinformasi internet, terorisme internet, penipuan pump and dump internet. Ada IP address spoofing, keylogger, web Lebanon, MAC address, malware, serangan MITM, peniruan, paket sniffer, pemecahan kata sandi, dan farming. Selanjutnya ada phishing, tricking, piggybacking, pot slurping, phishing, pretexting, penggantian barcode QR, ransomware, rootkit, penipuan rondon, teknik salami, scareware, scamming, sexting, shoulder surfing, skimming, SMS spoofing, rekayasa sosial, pembajakan perangkat lunak, dan spamming. Selanjutnya ada splock, spoofing, spyware, serangan injeksi SOL, steganografi, super zapping, tap napping, bom waktu atau bom logika, perangkat lunak torpedo, pintu jebakan atau pintu belakang, Trojan boards, pembajakan URL, virus, phishing, wardealing, wire driving atau rocketing, web cramming, webpack spoofing, worm, serangan zero day, dan yang terakhir yaitu zombie. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada implikasi keamanan sistem virtualisasi dan juga sistem cloud. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang kedua sistem ini, kita akan sama-sama mengupas lebih dalam apa itu pengertian dari virtualisasi dan juga apa itu pengertian dari sebuah sistem yang dinamakan cloud. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas dan mengupas lebih dalam apa itu virtualisasi. Nah, di sini teman-teman saya yakin sudah mengenal apa itu yang namanya virtual, karena pada saat ini, pada dalam kondisi seperti saat ini, menggunakan model pembelajaran secara virtual yang artinya itu mengutamakan sistem sebagai alat hubung dalam proses pembelajaran tentunya pada saat ini. Kemudian sama halnya seperti yang teman-teman tahu, proses virtualisasi ini secara dasar dapat disimpulkan atau ditarik kesimpulan merupakan suatu teknologi yang mampu menjalankan berbagai macam sistem secara bersamaan dalam satu komputerisasi secara fisik. Nah, di dalam satu kesatuan komputerisasi secara fisik ini terdapat beberapa komponen di dalamnya yang mendukung. Ini seperti perangkat keras yang biasa disebut sebagai hardware, kemudian ada media penyimpanan data, kemudian didukung juga menggunakan suatu sistem operasi, dan yang terakhir tak luput juga, ini yang paling penting, yaitu layanan internet ataupun networking untuk mendukung jalannya proses virtualisasi ini. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai pengertian dari cloud. Cloud sendiri atau cloud computing ini merupakan cara suatu komputer atau alat sejenisnya untuk bekerja sama dengan layanan internet untuk melakukan segala jenis aktivitas yang berhubungan dengan data, yang nantinya data dari komputer ini akan disimpan ke dalam internet. Nah, jadi setiap kali kita akan mengunggah foto, video, ataupun file-file lainnya, berkas-berkas lainnya, ini bisa menjadi sangat mudah dengan hadirnya teknologi cloud yang sudah disempurnakan ini dengan berbagai macam fitur, mulai dari fitur kepraktisan,
kemudahan, serta keamanan yang dijamin dalam sistem cloud ini. Baik, selanjutnya ada macam-macam jenis cloud. Ada 3 jenis macam cloud yang tersedia. Yang pertama ini public cloud, yang kedua private cloud, dan kemudian yang ketiga yang terakhir ada hybrid cloud. Nah, untuk pengertiannya, public cloud sendiri ini merupakan suatu fitur cloud yang dapat diakses siapa saja. Jadi, berkas ataupun data-data yang kalian teman-teman upload di internet itu bisa dilihat oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, ini ada private cloud. Inti dari private cloud ini sendiri ini mengedepankan kerahasiaan ataupun privasi penggunanya masing-masing. Jadi tidak semua orang itu dapat mengakses ataupun melihat berkas-berkas kita yang sudah kita upload ke internet. Kemudian yang terakhir itu ada hybrid cloud. Ini gabungan antara kedua macam jenis cloud tadi ya. Jadi bisa diakses oleh siapapun. Kemudian si pengguna juga dapat menjaga privasi tertentu di setiap file-file yang pengguna inginkan. Ya, selanjutnya yaitu pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pengendalian sistem informasi ini merupakan keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme. Di sini, keamanan informasi merupakan landasan keandalan sistem, di mana keamanan informasi ini membatasi akses ke sistem hanya untuk pengguna yang terotorisasi, sehingga melindungi kerahasiaan data keorganisasian yang sensitif dan privasi atas informasi pribadi. Yang selanjutnya, ketiga jenis pengendalian informasi. Yang pertama yaitu pengendalian preventif. Seperti namanya sendiri, preventif merupakan mencegah. Pengendalian preventif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition. Nah, atau dengan kata lain, pengendalian ini merupakan pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya masalah. Contoh dari pengendalian preventif ini yaitu seperti dibuatnya standar operasional prosedur untuk suatu kegiatan entitas, dibuatnya pemisah fungsi dalam suatu entitas, dan yang ketiga dibuatnya rentang otoritas dalam suatu entitas. Yang kedua yaitu pengendalian detektif, di mana pengendalian detektif merupakan kontrol pertahanan kedua. Pengendalian detektif ini yaitu peralatan, teknik, dan prosedur untuk mengidentifikasi atau mengekspos kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang terlepas dari pengendalian preventif. Kontrol deteksi ini mengungkapkan kesalahan spesifik dengan membandingkan data aktual dan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh, semisal melakukan pembandingan ukuran-ukuran berkas untuk mendeteksi perubahan ukuran pada berkas. Contoh lagi yaitu melakukan pembandingan tanggal berkas untuk mendeteksi perubahan tanggal berkas. Yang ketiga yaitu pengendalian korektif. Pengendalian korektif yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan suatu organisasi yang telah ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif dan detektif. Nah, perbedaan dari pengendalian detektif dan korektif yaitu jika pengendalian detektif lebih mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, sedangkan pengendalian korektif yaitu lebih pada memperbaiki suatu masalah yang terjadi. Contoh dari pengendalian korektif yaitu dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam sistem informasi suatu entitas. Dari pengendalian-pengendalian tersebut, di sini sebagai contoh, manfaat penggunaan pengendalian tersebut salah satunya yaitu dokumen, di mana dokumen merupakan aset penting bagi perusahaan sehingga dokumen harus diproteksi dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan.
salah satu contoh penerapan pengendalian intern pada perusahaan dengan mengamankan dokumen atau aset perusahaan agar terhindar dari virus. Di sini sebagai contoh yaitu memastikan pembackupan yang bersih, memiliki rencana terdokumentasi tentang pemulihan infeksi virus, dan bisa menjalankan program antivirus untuk menghilangkan virus dan program yang tertular. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.